Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancarnya arus informasi semakin membuat kita mudah untuk masuk ke dalam suatu diskursus. Budaya berdiskusi pun mudah ditemui di berbagai ruang publik, baik secara langsung maupun melalui berbagai platform media sosial. Situasi ini membuat suatu ilmu pengetahuan menjadi lebih inklusif dan dapat dipelajari oleh siapapun melalui diskursus tersebut. Ada satu hal yang sering terlupakan dalam diskursus, yaitu budaya introspeksi diri. Berkaca, kita kerap tidak bisa memposisikan diri ketika berdiskusi. Tidak bisa memposisikan diri merupakan salah satu penyebab kekacauan pada diskursus hari ini. Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa kita tidak berkapasitas untuk mengatakan sesuatu. Setiap orang merasa bebas untuk berkomentar tentang politik, ekonomi, kesehatan, filsafat, dan lain sebagainya tanpa mengetahui batasnya. Sebelum masuk ke suatu diskursus, ayo kita introspeksi terlebih dahulu. Apakah kita memang menguasai bidang ini? Jika tidak, akuilah bahwa kita adalah orang yang awam. Satu hal yang penting, kita tidak harus menguasai semua bidang. Imam Al-Ghazali pun juga mengajarkan kita untuk menjadi orang awam yang baik. Imam Al-Ghazali meriwayatkan dalam kitab Ayyuhal Walad, yang artinya, ketahuilah tasawuf memiliki dua pilar, yaitu istiqomah bersama Allah dan harmonis dengan makhluknya. Dengan demikian, siapa saja yang istiqomah bersama Allah SWT, berakhlak baik terhadap orang lain, dan bergaul dengan mereka dengan santun, maka ia adalah seorang sufi. Menurut Imam Al-Ghazali, ada 5 hal yang harus dilakukan untuk menjadi seorang awam yang baik. Yang pertama adalah tasdik. Tasdik adalah memasrahkan suatu persoalan kepada ahlinya, pihak yang menguasai suatu bidang. Seperti menyerahkan persoalan kesehatan selama pandemi COVID-19 kepada dokter dan ahli virologi. Yang kedua adalah al-iman wa tasdik, yang artinya percaya dan membenarkan apa yang dikatakan ahlinya. Seseorang yang menguasai ahli tertentu, menguasai ilmu tentang bidang itu. Dia telah melewati masa belajar yang panjang. Serahkan setiap persoalan kepada ahlinya. Persoalan listrik kepada ahli listrik, persoalan ekonomi serahkan kepada para ekonom. Kecuali memang kita menguasai bidang tersebut atau mendalami bidang tersebut. Yang ketiga adalah al-i'tiraf bi al-ajz, yang berarti mengakui kelemahan diri. Kita harus mengetahui bidang apa yang kita kuasai dan bidang apa yang tidak kita kuasai. Berbicaralah hanya jika kamu mengetahui, kamu menguasai. Diam, terima, dan belajarlah dari orang lain jika kita tidak menguasai. Akuilah bahwa kita memiliki kelemahan. Yang keempat adalah al-sukut an su'al, yang berarti tidak mempertanyakan. Biasanya, jika kita benar-benar tidak menguasai, kita akan melemparkan pertanyaan yang justru mempersulit suatu hal. Kita mempertanyakan suatu hal yang seharusnya tidak perlu diperdebatkan lagi. Kadang kita mempertanyakan suatu hal yang tidak mengarah pada poin yang ingin dicapai. Bertanyalah ketika pertanyaan itu sudah melewati proses berpikir. Yang terakhir adalah al-imsak an tasarrufi al-alfat, yang artinya menahan diri untuk menggarap nas yang tidak dipahami. Dalam artian yang lebih sederhana, kita harus menahan diri untuk menafsirkan sesuatu yang tidak kita kuasai. Alih-alih menafsirkan sesuatu yang tidak kita kuasai, lebih baik kita mempelajari tafsir dari orang yang sudah menguasai bidang tersebut, mempelajari pertanyaan-pertanyaan dari para ahli di bidangnya. Allah SWT memerintahkan kita untuk berbicara suatu hal dengan ilmu. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mengetahui pengetahuan tentangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.